Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan, nikmat, sehat, dan iman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Yang kedua kali, salawat dan salam tidak lupa tercurahkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat. Santri-santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas, yakni dalam rangka khutbatul arsy. Lalu materi pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Ustadz Umar Faruk yang bertemakan tentang diari pondok. Apa sih diari pondok itu? Maka dari itu mari kita simak bersama kepada Al-Ustadz Umar Faruk, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Santri-santri yang berbahagia dan para audiens yang melihat serta mendengarkan, bagaimana kabar dan keadaan kalian? Mudah-mudahan dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat rahmatnya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kemampuan, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Baik para santri dan para audien yang sedang menyimak video ini, pada kali ini adalah materi tentang dari Al-Ma'wa pada kegiatan khutbatul arsy kali ini. Apa itu tentang dari Al-Ma'wa? Yaitu saya akan memperkenalkan tentang kegiatan sehari-hari dan kegiatan tahunan, terutama di dalam Pondok Al-Ma'wa. Baik, langsung saja. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu yang pertama kegiatan dan pelajaran harian, kemudian kegiatan tahunan dan hari besar, dan terakhir biodata pengurus dan ustadz. Yang pertama adalah kegiatan dan pelajaran Al-Ma'wa. Kegiatan sehari-hari yaitu santri-santri dimulai pukul 03.30, tepatnya setengah 4, santri bangun untuk menunaikan sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh berjamaah. Kurang lebih sholat subuh dilaksanakan jam 4 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kultum atau kuliah 7 menit, yang mana kultum itu diisi oleh para santri-santri yang telah terpilih. Dari kultum tersebut santri menyampaikan perihal agama dan disampaikan kepada para jamaah, terutama pada warga sekitar yang mengikuti sholat subuh berjamaah. Dari situ para warga jamaah juga dapat termotivasi oleh kultum yang disampaikan oleh para santri. Setelah kultum dilanjutkan dengan zikir
dan setelah zikir, lalu santri kembali ke pondok untuk melaksanakan pelajaran pondok. Yang mana pada pelajaran pondok ini santri melakukan pelajaran pondok yang diajar langsung oleh ustadz-ustadz yang ada di pondok. Kemudian pelajaran pondok selesai hingga pukul 5.30 atau setengah 6. Setelah itu dilanjutkan dengan santri-santri ada piket pondok, melakukan piket pondok setiap pagi setelah pelajaran pondok. Untuk piket pondok dilakukan dengan bergantian sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Setelah piket pondok ada kegiatan mandiri, yaitu dengan bersendiri atau mandi untuk persiapan santri-santri berangkat sekolah. Setelah itu, setelah mandi, santri melakukan makan pagi. Untuk melakukan awal aktivitas, terutama dalam proses belajar mengajar, maka wajib kita untuk makan pagi agar badan kita selalu sehat dan kuat untuk melakukan kegiatan apapun. Hingga 6.45 santri berangkat ke sekolah. Kemudian di sekolah yaitu jam 6.45 proses belajar mengajar di sekolah hingga pukul kurang lebih 2 siang. Hingga jam 2 siang santri balik atau pulang ke pondok untuk makan siang hingga jam 3 sambil istirahat untuk menunggu waktu sholat asar. Jam 3 waktu sholat asar, kemudian sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, santri melakukan tadarus Al-Quran, baik itu menghafal Al-Quran atau murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran. Kurang lebih alokasi waktu 15 hingga 30 menit. Setelah melakukan tadarus Al-Quran, santri melakukan piket kamar dan kegiatan mandiri, baik itu kegiatan yang membimbing santri-santri bisa diadakan di perpustakaan dengan membaca buku, atau kegiatan tanam menanam yang dilakukan di lantai 3 sambil menunggu waktu jam 5 untuk pergi ke masjid. Jam 5 santri wajib pergi ke masjid dan sudah dalam keadaan mandi. Jam 5 santri berada di masjid untuk melakukan hafalan dan mengulang hafalan Al-Quran sambil menunggu sholat maghrib hingga maghrib setengah atau 17.30, jam 5 setengah 6 untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, santri kembali ke pondok lagi untuk melakukan tadarus Al-Quran kurang lebih 15 menit. Setelah melakukan tadarus Al-Quran, santri makan malam sambil menunggu sholat isya berjamaah hingga sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah kurang lebih selesai jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Kemudian setelah sholat isya berjamaah, santri melakukan pelajaran pondok lagi. Nah, untuk pelajaran pondok atau pelajaran di pondok, santri ada pelajaran pondok 2 kali, yaitu pada waktu pagi setelah subuh dan pada waktu malam setelah sholat isya. Setelah pelajaran pondok, santri belajar mandiri atau belajar tentang pelajaran sekolah secara mandiri, baik secara mandiri, kelompok, atau dengan bimbingan para pengasuh. Setelah belajar mandiri hingga jam 9 malam, santri berkumpul untuk melakukan absensi dan setoran hafalan hingga absensi dan kumpul setoran hafalan hingga jam 10 tepat malam. Setelah itu santri diperbolehkan untuk tidur. Nah, jadi itu kegiatan sehari-hari untuk para santri. Kemudian jadwal pelajaran dan kegiatan Senin. Nah, ini pelajaran
Pagi pelajarannya itu akidah atau ketauhidan, dan malamnya mulai setelah maghrib hingga setelah isya melakukan tadarus Al-Quran dengan metode Umi. Hari Selasa pagi ada pelajaran bahasa Arab, tafsir, dan riyadhus shalihin, dan malamnya setelah maghrib hingga setelah isya ada pelajaran Umi atau tadarus metode Umi. Untuk Rabu paginya ada tafsir, riyadhus shalihin, dan sirah nabawiyah. Untuk maghrib dan hingga isya ada pengajian rutin mingguan hari Rabu, dan malamnya setelah sholat isya ada pelajaran hadis arba'in, bahasa Arab, dan tafsir. Untuk hari Kamis pagi menghafal Al-Quran, setelah sholat subuh santri menghafal Al-Quran, dan malamnya setelah isya ada fikih sunnah. Selanjutnya hari Jumat pagi ada pelajaran sirah nabawiyah dan tajwid, dan malamnya dilanjutkan dengan pelajaran akhlak. Hari Sabtu ada pelajaran tajwid, dan malamnya ada muhadharah atau latihan pidato. Nah, biasanya pada malam Ahad ini santri melakukan muhadharah, dan biasanya setelah muhadharah, karena malam Ahad santri bersama-sama atau nobar nonton bareng, baik itu melihat TV atau melihat film dengan bersama-sama. Dan hari Ahadnya pagi tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran, kemudian dilanjutkan lari pagi. Setelah lari pagi ada pemberian umum, yaitu pemberian seluruh pondok semuanya total, karena hari Ahad hari yang libur, dan dilanjutkan futsal. Dan untuk sorenya ada latihan bela diri tapak suci, dan malamnya ditambah dilanjut dengan pelajaran tajwid dan bahasa Arab. Jadi itu kegiatan dan sehari-hari serta pelajaran yang dilakukan oleh santri setiap harinya. Selanjutnya kegiatan tahunan dan kegiatan hari besar Al-Ma'wa. Nah, ini kegiatan rutin absensi, kumpul dan absen sebelum tidur. Jam 9 kami kumpul dan absen mengecek keadaan santri. Jadi 9 malam tepat pasti ada absen santri untuk mengecek santri apakah ada atau dalam keadaan sakit atau sehat atau mungkin izin. Dari sini kami mengetahui keadaan santri bagaimana. Dokumentasi kegiatan kumpul pada malam hari. Nah, untuk kegiatan muhadharah dilakukan setiap malam Ahad. Ini dilakukan muhadharah atau latihan pidato. Di sini santri-santri diberikan kelompok untuk melakukan muhadharah atau latihan pidato setiap malam Ahad. Fungsinya atau manfaatnya itu untuk melatih para santri berani maju di depan dan berani bicara di depan. Nah, ini adalah agar ketika kultum santri sudah terbiasa berbicara di depan dan tidak nervous atau grogi. Pada muhadharah ini santri diberi kelompok baik 1, 2, 3 menurut kelompok masing-masing, dan dijadwal sesuai dengan kelompok untuk maju satu kelompok bergantian setiap malam Ahadnya. Dan inilah kondisi pembelajaran pondok dan tempat pembelajaran kami di pondok.
Nah, ini Khutbatul Ars adalah kegiatan tahunan. Nah, pada foto ini Khutbatul Ars pada tahun kemarin 2019. Pembukaan Khutbatul Ars. Khutbatul Ars ini adalah merupakan kegiatan pekan perkenalan, atau kalau di sekolah itu bisa disebut dengan MOS atau masa orientasi siswa. Kemudian penutupan Khutbatul Ars ditutup dengan Khutbatul Ars Camp. Nah, ini tempatnya ada di lapangan Auri. Kami dan santri menginap selama 1 malam untuk melakukan Khutbatul Ars Camp, di mana pada Khutbatul Ars Camp ini kami santri dididik untuk menumbuhkan karakter, terutama karakter tentang kepemimpinan. Selanjutnya ada lomba 17-an. Nah, di pondok saya tidak hanya diajari tentang belajar agama saja kan, tapi dengan diajari juga tentang bagaimana bermain. Nah, tidak hanya pelajaran pondok terus menerus, tetapi ada juga permainannya, sehingga santri tidak akan merasa bosan. Selanjutnya lomba 17-an atau 17 Agustus, di mana santri di sini bermain bersama-sama dan bergembira bersama-sama, sehingga di santri tidak hanya kita belajar Al-Quran atau belajar tentang agama, tetapi juga bermain bersama-sama, sehingga santri tidak akan merasa bosan berada di pondok. Dan begini santri merasa enjoy dengan kegiatan yang ada di pondok, tidak hanya agama tapi juga bersenang-senang dan bergembira dengan teman-temannya. Selanjutnya ada pengajian rutin hari Rabu dimulai setelah maghrib hingga isya. Ada lomba peringatan tahun baru Islam diikuti oleh seluruh santri dengan mengadakan lomba-lomba yang menarik dan berkesan terutama, dan inilah pembagian penghargaan kepada para santri yang telah mendapatkan prestasi di dalam lomba memperingati tahun baru Islam. Selanjutnya ada sertifikasi UMI, yang mana sertifikasi UMI ini santri dibekali untuk bagaimana dan cara agar menjadi guru ngaji yang handal dan pastinya teruji coba, sehingga setelah sertifikasi UMI santri dapat mengajar langsung menjadi guru ngaji dengan sertifikasi. Selanjutnya ada Al-Mawas Super Camp, di mana di sini santri diajari atau dibina untuk mendidik tentang kepribadian santri, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, dan khususnya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Selanjutnya ada pengurus Al-Ma'wah. Yang pertama ada Ustadz Haji Hadi Santoso SPD, atau biasa dipanggil Ustadz Hadi jika di pondok, dan menjabat sebagai pembina Yayasan Al-Ma'wah dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma'wah. Beliau mengajar akidah atau ketauhidan di pondok. Selanjutnya ada Ustadz Unjang Tajul Arifin SHI SPD, biasa dipanggil Ustadz Arif. Beliau menjabat sebagai ketua panti asuhan dan mengajar tentang akhlak di pondok. Hanya ada Ustadz Yudhistira Dirmansyah MPD, biasa dipanggil Ustadz Yudis. Beliau menjabat sebagai sekretaris. Beliau mengajar bahasa Arab di Pondok Al-Ma'wah.
Ya, selanjutnya ada Ustadz Haji Muhammad Amiruddin Atimur Rahman SPD. Beliau biasa dipanggil Ustadz Amir, menjabat sebagai bendahara dan mengajar tafsir Al-Quran di Pondok Al-Ma'wa. Ini ada Ustadz Aziz Marifatullah SPD, biasa dipanggil Ustadz Aziz. Beliau menjabat sebagai divisi pengasuhan dan pendidikan, mengajar hadis arba'in dan hadis sholihin di Pondok Al-Ma'wa. Dan ini ada Ustadz Erwin Soleh Slamet Santoso, atau biasanya panggilan akrabnya dipanggil dengan Kak San. Beliau menjabat sebagai divisi sarana prasarana dan mengajar doa sehari-hari di Pondok Al-Ma'wa. Hanya saya sendiri, Umar Faruk Maulid Sya'bana, kalau di pondok biasanya dipanggil Kak Faruk. Saya menjabat sebagai divisi kesehatan dan mengajar bahasa Arab di Al-Ma'wa. Hanya ada bagian 4 serangkai, yaitu ada Saudara Isfal Mufid, atau bisa dipanggil Kak Faul. Kak Faul menjabat sebagai anggota kepengasuhan dan mengajar Sirah Nabawiyah 1 di Pondok Al-Ma'wa. Dan ada Saudara Didik Deni Prasetyo, biasa dipanggil Kak Didik, menjabat sebagai anggota sarana prasarana, mengajar Sirah Nabawiyah 2 di Pondok Al-Ma'wa. Ada Saudara Dana Heri Prasetyawan, biasa dipanggil Kak Dana, menjabat sebagai anggota kependidikan dan mengajar tajwid di Pondok Al-Ma'wa. Dan ada Saudara Muhammad Fuadi, biasa dipanggil Kak Fuadi, menjabat sebagai tahfidzul Quran dan mengajar tahfidzul Quran. Nah, Kak Fuadi ini adalah salah satu pengasuh yang sudah khatam Al-Quran 30 juz. Makanya Kak Fuadi memegang tahfidzul Quran atau hafalan Al-Quran. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, ya, Ibu Timah, atau biasa dipanggil Ibu Timah. Beliau menjabat sebagai divisi konsumsi bagian masak-masak, karena beliau yang urgen sendiri, karena jika tidak ada beliau maka kami para santri dan pengasuh tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan itulah yang materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi sudah selesai dan kita simak dengan baik, dan kami ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Al-Ustadz Umar Faruk. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa kita cermati dan bisa kita lakukan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Mungkin hanya ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.